menurut saya udah dikasih jalan sebelum kejadian, subhanallah. Jadi ya kita tinggal ngikutin aja apa yang diajarkan Abah, karena itu mudah dan tepat. Pokoknya gitu aja, tinggal amalkan, istiqomah, ikhlas. Ini kalau teman-teman yang sering ke TKN Center Masjid Al-Mubarok Rawamangun pasti kenal yang ini. Mas Ustadz Budi, siapa? Mas Budi Haryono. Mas Ustadz Budi Haryono. Pripun kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saja. Ini seger banget nih. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Ustadz? Emang dari lahir tuh udah di Rawamangun nih? Ya dari kecil udah di Rawamangun. Jalannya Jalan Sunan Giri. Oh, asli turunan saya Cirebon. Oh, Cirebon. Emang orang tua orang Cirebon. Orang Cirebon dua-duanya. Tapi lahirnya di Jakarta hitungannya. Lahirnya di Jakarta, hitungannya. Emang ada hitung-hitungan lahir? Enggak, waktu itu memang setahu saya sih ceritanya itu di Sukamandi. Oh, tapi di ijazah semuanya karena kecil dari bayi itu di Jakarta. Oh. Jadi ya tertulislah Jakarta. Oh, gitu. Padahal lahir kalau menurut ceritanya Sukamandi. Pantesan Ustadz waktu begitu datang rambutnya basah, itu habis mandi ya. Mandi wajib apa mandi sunnah, Ustadz? Saya wudhu aja takut soalnya. Saya wudhu. Wudhu ya. Gini Ustadz, jadi kan sejak kapan nih Ustadz aktif di Masjid Al-Mubarok? Kan banyak bantu nih Masjid Al-Mubarok. Maksudnya jadi marbot atau jadi TKN ya, masuk TKN? Marbotnya, jadi bantu-bantu di masjid nih. Alhamdulillah waktu itu kira-kira sebelum tahun 2015 mungkin sekitar 2014 kali ya, 2014. Oke, itu masih ada almarhum Bapak Haji Aksan ya? Haji Aksan ada. Wah, tapi kalau Ibu Haji udah nggak ada ya 2015. Ibu Haji udah nggak ada. Jadi itu 2014. Ustadz baru mulai aktif bantu-bantu masjid ya. Ya. Oh, 2014. Waktu sendirian atau gimana tuh? Enggak, saya jadi junior Pak Jafar. Junior ada satu lagi marbot namanya Pak Jafar. Pak Jafar. Oh iya Pak Jafar. Dulu jadi berduaan ya? Berdua. Ini ngerinya ini Ustadz. Dentang ke sini. Nah, kalau kita sini boleh tangan boleh. Nanti enggak apa yang itunya diinin aja. Oke, berarti 2014 Ustadz mulai aktif bantu-bantu di Masjid Al-Mubarok. Ya. Berdua dengan Ustadz Jafar. Nah, saat itu kan di Masjid Al-Mubarok sudah menjadi basis TKN Center juga kan di Jakarta udah ya. Karena kan sudah berdiri 2 lantai, sudah ada majelis-majelis manakib, zikir khatam ya. Ada udah. Gitu. Jadi itu nggak asing ya dengan kegiatan itu ya? Enggak asing. Enggak. Apa di Cirebon orang tua dulu ikut tarekat juga atau gimana? Enggak. Enggak tahu, saya enggak tahu itu. Enggak tahu. Karena semuanya juga orang tua itu ada di Jakarta. Oh gitu. Iya. Nah berarti kalau dulu gede di Sunan Giri, awal bantu Mubarok itu 2014. Itu sebelum 2014 banyak aktivitas di mana, Ustadz? Ya saya kan orang tua saya kan dagang di dekat Masjid Al-Mubarok, itu sekolah Trisula. Oh, saya suka bantu itu, jadi tahu keadaan masjid dulu. Saya juga suka sholat di situ waktu masih jadi masjid kecil gitu. Oh dulu belum dibangun ya? Belum dibangun, masih maksudnya masih pakai itu kolam, pakai kolam. Oh jadi itu tahun berapa atau umur berapa waktu itu mulai pokoknya bantu? Saya sekitar ini aja, maksudnya SMP, sekolah SMP-an lah gitu. Jadi SMP di Trisula juga atau gimana? SMP saya di 74. Oh, berarti pulang sekolah langsung bantu? Enggak bantu gitu. Maksudnya kalau ada apa-apa gitu saya ke sekolahan. Oh gitu. Dulu Bapak dagang apa? Bapak dagang itu makanan kecil di sekolahan. Itu lama banget, di tahun berapa itu mah. Kalau nggak salah ya SD mungkin. SD. Berarti sudah kenal dengan keluarga Pak Haji Aksan udah lama juga dong ya? Kan deketan juga tuh. Itu kenal sepintas selalu aja. Karena kan
kita tuh aktif di masjid hanya sholat aja sebelum ada TKN itu. Iya. Gitu. Nah itu tadi sempat info 2000 sebelum rekaman nih 2011 ambil talqin zikir di rumahnya Ustadz Latif. Iya itu kan dulu itu gimana ceritanya itu? Itu ceritanya memang waktu dulu itu waktu masjid belum jadi bertingkat ini, setiap ada acara manakiban atau acara khataman, kalau talqin itu di rumah almarhum Haji Ahsan. Oh, jadi iya. Jadi memang dulu waktu masjid belum terbangun. Masjidnya kecil, jadi dialihkan yang mau talqin ke sana gitu. Masuk ke rumah almarhum Bapak Ustadz Latif lah itu. Iya, Ustadz Latif. Oh, berarti 2011 itu sudah ikut majelis manakib juga ya, Ustadz ya? Udah. Waktu itu talqin dengan? Waktu itu kalau nggak salah saya ingat itu Kiai Ajeng Gaos. Oh, Pak Gaos. Iya, itu 2011 ya. Itu yang pertama. Kan selanjutnya ada lagi. Gitu. Sekarang undang beberapa wakil talqin. Iya, kan ikutan juga. Talqin lagi? Ikutan talqin lagi. Hobi ya? Ya, karena pada umumnya orang-orang suka begitu. Iya, memperbaharui. Gitu. Terus sampai Ustadz Budi waktu itu minat untuk talqin apa sebabnya? Gini Ustadz ya, karena kan saya itu waktu itu sempat jadi jualan. Udah jualan tuh saya jualan di sekolah Trisula itu tahun 92. Udah jualan. Jadi tahu kegiatan sini. Waktu ada malakipan di masjid ini, saya kan masih aktif jualan. Jadi yang saya yakini bahwa Islam itu ya lu ala yula walai. Maaf kalau salah. Bahwa Islam itu kan tinggi. Jadi intinya dari Islam itu baik. Nah, udah gitu saya pikir orang-orang yang dari jauh aja datang. Oh iya kan? Masa saya yang setiap hari di sini enggak. Jadi waktu itu saya niatnya simpatisan gitu. Oh gitu. Iya, enggak tahu karena apa tuh itu, yang penting ikutan aja. Pokoknya kalau zikir istilahnya yang dari Islam itu menurut saya itu baik gitu. Jadi saya ikut. Begitu. Jadi yang jauh-jauh pada datang ke Mubarok, apalagi saya di sini yang ngetem saban hari dagang di ini, kenapa enggak ini? Nggak ikut gitu maksud saya. Oh jadi maksudnya ya sebatas itu dulu awalnya. Iya. Terus sampai muncul ketertarikan sampai mau ikut majelis manakib, terus ikut talqin zikir, itu apa tuh? Ya setelah saya tahu di situ ya kalau mau ikut gitu harus talqin. Jadinya akhirnya saya ikutan talqin. Oh gitu. Sebelumnya sempat ini ya mondok atau enggak? Enggak. Oh gitu. Atau ngaji kalong kemana gitu? Ya kalau ngaji kalong ya pada umumnya misalnya ada majelis taklim di mana atau acara maulid di mana suka hadir. Gitu, di mana waktu itu banyak datang maulid? Ya teman-teman pada umumnya di masjid mana aja kan suka ada nih kabar datang. Tapi kalau ngaji rutin tuh saya sama Habib Idrus Jamulul Lail waktu itu di Ramat Tegalan. Dia orangnya orang Kuitang, cuma ngajar di situ di Kampung Ambon. Oh deket deh ya? Ya. Gitu. Itu dia ada majelis rutin ya? Ya itu seminggu sekali. Itu masih zaman sekolah itu sih. Berarti 2011 talqin dan semenjak itulah Ustadz Budi banyak dawam ikut majelis-majelis manakib yang diadakan di TKN Center ya? Ya kalau itu ya. Pada umumnya yang jelas sih di ini patokannya di Masjid Al Mubarok itu. Iya. Jadi jaga gawang. Betul. Talqin 2000 berapa ya talqin tadi dengan Pak Gaus? Kurang tahu itu saya kalau tahunnya ya karena saya nggak catat. Itu masjidnya udah terbangun belum. Berarti masih lama. 2000-an ya? Iya, sekitar 2000 lebih dikit. Mungkin kalau nggak salah 2004 lah. 2004 ya. Nah, Ustadz Budi waktu itu akhir sempat ke Suria juga kan? Alhamdulillah. Itu dengan rombongan. Waktu itu saya sempat ada kepengen cuma melihat biayanya tuh kayaknya mahal gitu. Tapi saya ada keinginan suatu saat ada mobil dari alhamdulillah dari ini Ustadz Hamzah ya yang angkatan laut itu. Iya, Pak Hamzah. Nah ikut rombongan itu bayarnya ya terjangkau lah, alhamdulillah. Potongan bensin lah ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Tahun berapa tuh? 2011 waktu itu. Tahun terakhirnya Abah tuh alhamdulillah. Oh iya, Pak Hamzah kan wafat September 2011. Itu berarti sebelumnya ya bulan apa tuh? Sebelumnya kalau nggak salah bulan April atau bulan Maret. Itu pas manakib atau apa lagi biasa aja? Iya pas manakib. Rame tuh ya? Rame. Karena saya datang ke sana tuh berserta rombongan tuh
Subuh, jadi sholatnya itu dekat ini, waktu itu dekat. Suralaya. Bukan, nggak dapat tempat. Oh, udah di sampai Suralaya. Sholatnya nggak di masjidnya. Sholat subuhnya nggak sempat di subuh, di jalan, di gang. Iya. Saking banyaknya. Saking banyaknya, alhamdulillah. Berarti nyampe sana itu jam berapa? Menjelang subuh lah. Oh, subuh. Berarti karena berangkat malam. Jadi langsung sholat subuh di sana. Di situ saya kagum lihatnya, banyak. Apa tuh pertama kali sampai Suralaya, kesan-kesannya itu? Ya istilahnya kagum lah, ngelihat, subhanallah, banyak orang udah kayak di Mekah aja. Iya gitu ya, banyak orang. Subhanallah. Gitu. Dan itu pertama kali jumpa Bang Ersa? Bang Ersa pernah tuh sekali, setelah itu kan biasa kan setelah acara selesai pada soan-soan gitu. Musafahah udah beliau. Sempat di foto-foto juga. Nah waktu foto saya kan di belakang Abah tuh. Kagum juga saya sama Abah. Aduh, kulitnya bersih. Waduh, subhanallah deh pokoknya deh. Itu aja untuk pertama kali. Itu pertama kali dan yang pertama kali ke Surabaya dan saat itulah Bang Ersa wafat ya. Ya, dia kan masih alhamdulillah lah masih bisa dipertemukan sama Abah. Apa yang diingat dari beliau kalau Ustadz Budi? Ya pokoknya Abah itu berwibawa lah. Orangnya bersih. Iya gitu itu, karena kan kita waktu itu ngeliat Abah ada di kursi aja kan ya. Cuma dengan begitu aja saya juga kagum. Ya udah sepuh gitu. Iya. Udah 90 berapa kok 2011 90. Iya benar. Kan beliau 1915 ya. 1915 kalau 2011 ya 96-an. Gitu nah. Setelah itu kembali ke Jakarta. Ya. Ya dengan rombongan Pak Hamzah juga ya. Ya. Sempat datang ke Surabaya lagi setelah itu? Belum lagi. Cuma waktu itu terakhir ada yang kemarin ya baru kapan ya? 2000 sempat sekali lagi pernah datang lagi. Pas Manakib juga. Rombongan Ustadz Andri. Itu ada yang biasalah, ada yang ngongkosin, alhamdulillah donatur. Betul. 2 orang, saya sama Mas Haji. Berdua. Berdua. Gitu ya. Ya. Kalau menurut Ustadz Budi, ini kan di Mubarok ini juga ada jadwal khusus juga ya. Maksudnya kalau malam setahu saya nih, Ustadz Budi banyak mimpin zikir. Ya itu alhamdulillah. Zikir harian waktu maghrib isya ya. Itu alhamdulillah tuh karena waktu saya dulu itu ikut berTKN secara simpatisan, saya mau ngapalin khataman tuh nggak apal-apal. Di mana tuh? Di masjid ini. Oh gitu. Cuma karena waktu itu ada Pak Kiai Wafiuddin ceramah suruh meluruskan niat, nah saya merubah niat. Oh gitu. Jadi mau sungguh-sungguh lah. Jadi gitu. Emang benar dulu simpatisan ya? Sekedar hadir gitu. Sekedar hadir, kalau itu pulang gimana, jadi enggak 100%. Terus? Nah setelah merubah niat, alhamdulillah saya ini kayaknya muda-muda aja gitu. Alhamdulillah sekarang apal ya. Jadi dulu sekedar simpatisan, ikut talqin, meramaikan. Terus ketika ada ceramah dari Kiai Wafi, luruskan niat. Dari situ baru ada motivasi lagi untuk memperdalam. Iya. Oh gitu. Terus gimana cara ngafalin ini? Kan terbilang sudah berusia nih. Iya. Gitu kan. Subhanallah ya, cuma gimana saya juga mungkin pertolongan Allah juga. Jadi bisa jadi cepat hafal itu, begitulah. Gimana cara cepat hafal kemarin tuh? Mungkin bisa sharing Ustaz. Yang jelas ya harus sering dibaca lah, cuma sambil diingat-ingat, dihafal gitu. Kayak anak sekolah aja gimana. Jadi kalau kayak di masjid tuh mimpin sambil baca buku gitu ya? Waktu itu saya terpaksa mimpin karena yang jadi imam mimpin gak ada. Waktu itu Ustadz Nurdin. Ustadz Nurdin. Okay, Ustadz Nurdin. Jadi karena gak ada orang, ya bismillah lah. Akhirnya pimpin zikir. Gitu. Itu zikir harian langsung di zikir khatam? Zikir khatam. Udah hafal waktu itu? Udah, alhamdulillah. Abis itu keterusan deh. Ya mau nggak mau kalau nggak ada orang jadi ibadah lah. Jadi ini. Jadi teman-teman TKN News nih kalau ke Mubarok malam nih maghrib isya pasti sering ketemu Ustadz Budi karena sering bertugas juga akhirnya untuk pimpin zikir khatam. Biasanya kalau hari Kamis itu kan memang zikir khatam yang
berjamaah bareng-bareng. Nah tapi di luar hari itu di Masjid Mubarak tetap ada zikir khatam selepas Isya ya. Iya. Gitu. Nah Ustadz Budi yang pimpin. Akhirnya keterusan nih. Ya enggak juga. Jadinya tadi tambah apal maksudnya. Oh iya. Mau gak mau gitu kan. Alhamdulillah. Jadi simpatisan itu berapa lama gitu? Aduh. Saya nggak inget-ingetin itu tuh. Nggak dicatat. Jadi ya begitu aja lah. Cukup lama juga. Cukup lama juga. Lama juga itu berapa tahun lah. Pernah nggak begitu mendalami TKN nih Ustadz? Ada momen-momen merasakan barokah dan karomah pangersa guru? Kalau secara khususnya sih saya belum tahu ya, cuma merasa keberkahan hidup tuh ada. Keberkahan hidup. Gitu. Ya. Gimana tuh? Ya di bidang ekonomi, di bidang kesulitan tuh kayaknya ada jalan keluarnya gitu. Alhamdulillah. Ya. Dulu aja sebelum corona saya masuk maksudnya jadi marbot, yaitu hikmahnya. Karena apa? Sekolahan tutup. Sekolahan tutup, waktu sebelum jadi marbot saya kan jualan di sekolahan. Di kantin, ya? Sehari-hari ngandelin sekolahan. Sekolahan tutup, otomatis ya itulah berkahnya. Jadi menurut saya udah dikasih jalan sebelum kejadian, subhanallah. Dikasih jalan sebelum kejadian. Iya, maksudnya kamu jadi marbot dulu, nanti akan kejadian kayak corona gitu. Jadi udah ada jalan keluarnya. Iya, dipersiapkan ya. Iya. Dan kan enaknya ini kalau di TKNC sering ada kegiatan juga, kursus tasawuf, pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi nambah ilmu juga kan. Alhamdulillah dengar-dengar. Iya, ilmu nguping. Iya, ilmu nguping. Jadi jangan kaget nanti berapa lama kemudian, kalau dulu Ustadz Nurdin imam pas lagi berhalangan Ustadz Budi gantiin, bisa jadi nanti Ustadz Haji Andri pas lagi nggak bisa ngajar kursus tasawuf, Ustadz Budi yang ini gantiin. Nggak ada jalannya, nggak ada jalur. Kita nggak tahu loh. Nggak ada jalur. Kita nggak tahu. Bertahun-tahun ngelayanin jamaah, ada orang ceramah, kuping kita kan denger. Iya. Tiba-tiba Ustadz yang nggak datang, Ustadz Budi siap-siap. Cuma bukan faknya itu, bukan. Ya kita terima jalan aja. Iya. Paling untuk angkut-angkut galon paling. Ini belum emang tawadu nih. Gitu. Nah berarti ngomong-ngomong nih Ustadz Budi berapa putra-putri ini? Alhamdulillah saya punya anak 2. Anak 2. Laki-laki semua. Laki semua ya. Dan keluarga tinggal memang di sini juga ya, dekat. Alhamdulillah sejak nikah itu saya selalu bersama. Waktu awal-awalnya aja saya di Jakarta, istri orang mana? Di kampung, orang Bogor. Oh, sebelumnya ini apa istilah anak muda sekarang, Lim? LDR ya? Ya, long distance relationship. Itu jadi mungkin hubungan pacaran jarak jauh lah gitu. Itu nggak lama itu. Nggak lama. Akhirnya diboyong ke Jakarta. Dia minta ikut kerja akhirnya. Minta ikut karena ingin kerja atau minta ikut karena nggak percaya nih? Bukan, karena jenuh juga udah gitu waktu itu kan ngandelin penghasilan dari dagang. Oke. Kan pas-pasan banget. Jadi istilahnya niat istri baik buat bantu-bantu ekonomi. Istilahnya mau jadi kerjalah walaupun jadi asisten rumah tangga gitu. Iya. Alhamdulillah waktu itu dapat di tetangga itu warung. Iya. Pak Tardi. Oh iya. Jadi ini ya istri ke Jakarta ikut bantu juga untuk suami. Anak 2 paling besar kelas 8. Maksudnya kelas 2 SMP. 2 SMP ya. Iya, yang paling kecil umur 7 tahun kelas 1 SD. 7 tahun ya. Masya Allah. Laki perempuan ya? Laki-laki semua. Oh laki-laki semua gitu ya, gak apa-apa tuh. Iya. Semua. Berarti anak istri semua udah di sini. Semua istri sudah ikut juga istri. Alhamdulillah talkin, tadinya udah ditalkin juga walaupun saya ngajaknya secara karena maklum lah namanya masih muda gitu kan. Istri saya kan muda. Bedanya 20 tahun sama saya. Gitu ya. Waktu saya nikah itu saya umur 41 tahun, istri saya 21 tahun. Gitu. Angka bagus nih. Pantesan kayak Mas Budi setiap hari cerah mulu. Alhamdulillah. Mas Budi nih. Iya alhamdulillah. Terus? Ya gitu. Sekarang masih ini bantu dagang ya? Masih alhamdulillah, jadi ya malah kalau sekarang itu jadi saya ngebantu istri dagang. Padahal ya statusnya saya yang dagang. Oh gitu.
karena jadi, ini pinter jadi asisten, sekarang jadi asistennya. Dulu asisten, sekarang jadi asistennya. Ya, tapi kan aliran dompet nggak kemana-mana sih di situ juga, ya. gitu kan. Iya betul. Gitu. Oke, Ustadz Budi nih, Mas Ustadz Budi 2004 talqin zikir, terus 2011 ke ziarah ke Pangarsa Abah. Terus akhirnya 2014 ya mulai aktif di Masjid Al Mubarok di Teken Center. Di situ terlibat ngurusin masjid gitu kan, dari kebersihannya, dari sound systemnya segala macam. Dan di Teken Center juga sering banyak kegiatan, ada kursus-kursus kan, dari kursus tasawuf, ada pelatihan mubalik tasawuf, terus juga ada kegiatan-kegiatan kayak sanlat, baca Quran segala macam. Itu kan secara nggak langsung kan menambah pengetahuan, ya kan, menambah pemahaman kita tentang keberagamaan gitu kan. Dan di sini memang tempatnya basis dakwah TKN di Jakarta. Setiap Ahad kedua ada manakib bulanan. Iya, malam Jumat ada zikir khatam, malam Kamis ada tahsin. Ya kan, dan Ustadz Danu kan. Di luar-luar itu ada kegiatan-kegiatan disebut tadi. Itu kan menarik nih. Jadi di satu sisi bekerja, di satu sisi lagi kita juga belajar. Iya. Kan gitu. Iya betul. Berkah banget. Maksudnya gini, menarik. Enggak banyak orang yang bisa mengalami itu. Ada titik orang bisa bekerja, tapi di situ dia nggak belajar. Betul. Nah di sini ada bekerja, belajar, berkah. Alhamdulillah. Itu kalau diberikan judul materi 3B, bekerja, belajar, berkah. Gimana Mas Ustadz, gimana tanggapan ini Ustadz? Ya begitu, memang benar. Jadi kita asal kita niatnya ikhlas kerja, insya Allah jadi berkah. Istilahnya apa itu? Kita kerja dengan ikhlas, kita akan dapat ilmu yang kita dengar, dengan kita bisa kita lihat. Gitu. Betul ya? Iya. Walaupun kita nggak secara langsung ikutan. Betul. Ya tadi ngaji nguping. Iya. Gitu kan. Seenggaknya tahu jadinya. Walaupun secuplik-secuplikan. Betul. Jadi masuk. Gitu. Masuk. Jadi modal nih. Jadi kalau kata Om Beng Beng tuh yang ikhwan pelaut, Ustadz Budi ini masuk golongan prostat. Apa tuh? Proses menjadi ustadz. Itu. Kalau prostat yang penyakit jangan dulu. Iya benar. Prostat, proses menjadi ustadz ya, mudah-mudahan deh. Amin. Berkah. Amin. Usaha lancar, kerja juga lancar gitu kan, anak-anak sehat. Amin. Betul. Dan anak-anak juga kalau istri juga sudah berTKN, anak-anak nanti juga bisa ikut berTKN, itu kan udah nikmat. Benar. Terakhir nih Ustadz, dengan begitu banyak aktivitas terkait dengan keTKN-an, majelis zikirnya segala macam, Ustadz Budi melihat sosok Pangarsa Abah seperti apa? Ya sebagai panutan lah, sebagai mursyid yang kamil mukamil, yang mau membimbing murid-muridnya itu seperti kita ini ke jalan menuju Allah. Jadi ya kita tinggal ngikutin aja apa yang diajarkan Abah, karena itu mudah dan tepat. Ini menarik, tinggal ngikutin aja, karena itu mudah dan tepat ya. Bisa diperjelas lagi nih Ustadz, dipertajam nih, karena menarik kalimatnya nih, sebagai muridnya Pangarsa Abah udah tinggal ngikutin aja apa yang diajarkan, ya kan, karena ini mudah dan tepat. Nggak usah neko-neko, neko-neko gitu. Improvisasi amalia gitu kan. Dan ini mudah dan tepat gitu ya. Karena semua udah dirumuskan melalui buku Qudul Juman sama apa-apanya gitu kan. Kalau mau nambah lagi ada kitab Sudur ya. Pokoknya banyak lah ya kitab-kitab yang di karang Abah. Pokoknya gitu aja, tinggal amalkan, istiqomah, ikhlas. Amalkan, istiqomah, ikhlas, Masya Allah. Iya. Ini refleksi dari keseharian beliau membantu dakwah TKN di Masjid Al Mubarok
Amalkan apa tadi? Amalkan. Istiqomah. Ikhlas. Itu juga nggak ada di buku itu ya, sekedar ininya aja, mungkin apa namanya, ada di pikiran. Ada yang ngamalin belum tentu istiqomah. Ada yang ngamalin dia istiqomah belum tentu ikhlas karena dia masih ada tujuan-tujuan selain ke Allah kan gitu. Tapi kalau udah dia ngamalin continue terus istiqomah ajak dia ikhlas, insya Allah itu udah selamat gitu ya. Amin. Masya Allah ini ngingetin aneh nih Ustadz nih. Terima kasih banyak nih Ustadz. Enggak juga. Masya Allah berkah dikunjungi sama Tekinis, dikunjungi sama Ustadz Budi ini berkah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi udah siap insya Allah Ustadz ya? Siap apa? Khusus tasawuf. Saya nyiapin. Iya, nyiapin dulu. Siap aja. Iya, siapin. Pokoknya nanti harus di ini nih. Dorong. Tapi udah pernah ikut pelatihan mubalik belum? Belum. Nah berarti nanti kudu ikut kita. Ikut nyiapin. Enggak, ikut pelatihan mubaliknya. Jadi upgrade terus saat kita nanti kita akan insya Allah kita jadwalkan, kondisikan. Biar nanti tugas-tugas yang lain itu bisa didelegasikan ke yang lain. Ustadz Budi hadir di ruangan, duduk, menyimak, ikut pelatihan mubalik tasawuf. Insya Allah. Biar semangat dakwanya makin lagi. Betul loh. Nanti mimpi di siang bolong lagi. Enggak apa-apa, jangan mimpi siang bolong. Malam juga boleh. Terima kasih nih Ustaz. Berkenan hadir. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Amin. Banyak yang bisa kita dapat nih dari